Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai saat sekarang ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita hadir, sehingga kita bisa membuat video untuk mempresentasikan karya ilmiah yang dibuat. Selawat beringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelvin Yolanda. Saya berasal dari 4 Public Relation B. Nah, di sini dosen pengampunya ya adalah Bapak Hayatullah Kurniadi SIKOM MA. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentang mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini juga saya mengambil sebuah karya ilmiah tentang pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sebagai peningkatan sektor perekonomian sosial di Indonesia oleh subsektor ekonomi kreatif pada televisi dan radio. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang latar belakangnya, mengapa saya mengambil itu, karena bahwasanya perkembangan teknologi di era 4.0 adalah membuka peluang besar pesat digunakan sebagai proses jangka panjang untuk pembangunan industri yang ada di Indonesia. Nah, seperti adalah kehadirannya big data, human machine teknologi, artificial intelligence. Nah, kehadiran teknologi ini dapat mengubah gaya hidup dan perilaku individu atau kelakuan masyarakat gitu. Nah, di teknologi ini menyentuh pada seluruh sektor ekonomi yang bisa diartikan awal mula dalam revolusi industri baru. Nah, saat ini ekonomi digital terus berkembang di dunia, terkecuali di Indonesia. Peningkatan penggunaan internet yang terus meningkat seiring berkembangnya zaman. Dilihat pada awal tahun 2001, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta. Suatu hal yang maka diampakan ekonomi digital adalah suatu hal yang tampak dalam pertumbuhan peningkatan transaksi ekonomi secara meluas. Nah, dan mudah dicapai hanya menggunakan internet. Nah, pada era 4.0 dapat dilihat bahwa persaingan ekonomi sangat tampak saat perusahaan kecil dan besar bersaing. Tidak jarang perusahaan besar akan memenuhi pasar. Namun, pada era serba digital justru menjadi kebalikan dari era 4.0, yaitu perusahaan besar akan dengan mudah terkalahkan ketika mereka tidak mampu memunculkan inovasi-inovasi baru, inovasi kreatif bagi customer mereka gitu. Nah, di sini dalam membaca peluang memainkan teknologi karena memberikan inovasi kreatif adalah salah satu cara dalam mengembangkan bisnis pada era serba digital saat ini. Nah, di industri kreatif tidak hanya menjadi hiburan semata untuk di masyarakat, namun juga memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam bersosialisasi. Nah, televisi dan radio dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat atau bagi orang-orang yang manusia di sekitarnya dalam memanfaatkan dalam sosialisasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, usaha, jual beli, dan lain sebagainya yang pastinya akan dijalankan oleh seluruh masyarakat demi melanjutkan kehidupan bersosialisasi. Maka dari itu, televisi dan radio memberikan banyak pengaruh yang besar dalam di zaman modern. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang kenapa sih saya akan mengangkat tema ini gitu. Nah, saya juga membuat di rumusan masalahnya tentang bahwasannya adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sebagai peningkatan sektor perekonomian sosial di Indonesia oleh subsektor ekonomi kreatif pada televisi dan radio. Oke. Nah, di sini juga kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan bahwasannya adalah
pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sebagai peningkatan sektor perekonomian sosial di Indonesia oleh subsektor ekonomi kreatif pada televisi dan radio. Nah, berdasarkan laporan OECD, the Organisasi Kerjasama Ekonomi Pembangunan, ada beberapa manfaat e-government penggunaan teknologi informasi komunikasi oleh pemerintah memberikan dampak keuntungan. Yang pertama adalah menggunakan teknologi informasi komunikasi akan meningkatkan kemudahan antar pemerintah terkait data dan informasi. Nah, yang kedua adalah tingkatan layanan. Nah, penggunaan TIK dapat meningkatkan layanan perusahaan jika menggunakan layanan publik. Masyarakat tidak boleh untuk mengetahui hubungan dan struktur secara detail terkait pelayanan yang diberikan pemerintah. Nah, yang ketiga adalah membantu menerapkan kebijakan, secara khususnya menggunakan teknologi informasi dapat membantu bersosialisasi kebijakan pemerintah perusahaan. Yang keempat adalah bantu berkontribusi kebijakan ekonomi. Menggunakan teknologi informasi, e-government bisa mengurangi korupsi. Nah, yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Penggunaan teknologi informasi komunikasi dapat meningkatkan pemerintahan yang baik melalui perbaikan transparansi yang baik melalui perbaikan transparansi, mengurangi korupsi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Nah, di ekonomi kreatif digital adalah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena ini mempunyai karakteristik ruang intelijen, meliputi informasi dan berbagai akses alat informasi. Nah, juga topik-topik tersebut menjadi kebutuhan seluruh masyarakat untuk menerima informasi, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi yang berputar pada media massa menjadi kesan yang baik dalam perputaran atau perkembangan ekonomi sosial yang ada di Indonesia. Tidak sedikit program-program bermanfaat yang menyajikan informasi untuk perkembangan sosial dalam lingkungan bermasyarakat yang lebih produktif. Nah, konsep ekonomi digital adalah juga komoditi yang akan dijual di pasar, dan informasi yang disebarkan dan dipegang oleh apa yang berada di pasar. Sistem tersebut terlihat pada tindakan yang digunakan, yaitu konservatif dan cenderung menghindari kerugian, yang kemudian membuat beberapa jenis programming tertentu dan beberapa yang akan menjadi dominan. Nah, di sini juga bahwasanya kekuatan utama dalam pendekatan tersebut terlihat pada kemampuannya dalam menawarkan gagasan yang bisa dibuktikan secara empiris, yaitu gagasan yang dibuktikan dengan cara empiris, yaitu gagasan yang menyangkut pada kondisi pasar. Nah, kelemahan pada pendidikan ekonomi kreatif dalam politik menjadi salah satu dari unsur yang berada pada menjadi unsur-unsur pada kontrol publik yang tidak begitu mudah diutarakan dalam pengertian mekanisme kerja keras pasar bebas. Nah, walaupun pendekatan berpusat berkaitan pada media sebagai proses ekonomi kreatif yang menghasilkan komoditi atau isi, namun pendekatan kemudian menciptakan ragam pendekatan baru yang menarik, yaitu ragam pendekatan yang memperlihatkan bahwa media sebenarnya telah menciptakan khalayak dalam pengertian bahwa media memperlihatkan khalayak ke pemasang iklan dan membentuk perilaku publik media hingga sampai batas-batas tertentu. Nah, televisi dan radio adalah sebagai contoh paradigma industri budaya dan menelusuri produksi dan distribusi komoditas-komoditas atau teks-teksnya dalam dunia perekonomian yang sejajar sesuai otonomi, yang biasa disebut perekonomian finansial, yang mengedarkan kemakmuran dalam dua subsistem. Nah, dan perekonomian budaya yang mengendarkan makna dan kepuasan. Dengan demikian, kedua perekonomian tersebut dijelaskan sebagai berikut. Kemajuan teknologi ilmu dan komunikasi sudah terlihat jelas dalam menguntungkan perputaran roda ekonomi sosial di kehidupan masyarakat Indonesia.
Televisi dan radio menjadi salah satu contoh pemanfaatan teknologi ilmu dan komunikasi dalam memberikan perputaran roda ekonomi sosial di Indonesia. Iklan dan program yang disajikan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan kepuasan akan kebutuhan informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia sudah semakin berkembang, khususnya pada perputaran ekonomi yang terjadi di media massa seperti televisi, radio. Nah, keuntungan televisi dan radio sudah dapat diasumsikan sebagai pergerakan positif dalam dunia perekonomian di Indonesia dengan keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan pada individu, namun juga memberikan keuntungan pada kelompok masyarakat, pada sebuah perusahaan atau pada kelompok masyarakat sebuah perusahaan laba pekerjaan, yang berarti seluruh masyarakat yang berada pada media massa akan mendapatkan keuntungan dari perputaran roda perekonomian yang terjadi di media massa. Nah, yang di sini juga kita akan membuat tentang penutupnya. Juga di penutup ini bahwasanya yang dapat kita simpulkan dalam pembahasan presentasi yang akan saya buat ini adalah bahwasanya salah satu inovasinya adalah menjadikan televisi dan radio sebagai media dalam mengenalkan usaha bisnis dan perusahaan dengan iklan berbayar. Dengan kata lain, hal tersebut menjadi perputaran ekonomi sosial yang saling menguntungkan oleh kedua belah pihak. Televisi dan radio menjadi salah satu wadah untuk kita mempromosikan bisnis atau barang kita untuk meredarkan bahwasanya ada sebuah produk bisnis yang akan kita kembangkan melalui televisi dan radio. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.